Harga pupuk non-subsidi di sejumlah agen dan toko pertanian mengalami lonjakan. Kenaikannya cukup signifikan, selain harus merogoh biaya jauh lebih mahal, petani yang butuh juga harus berebut karena ketersediaannya terbatas. Pupuk apa yang tidak ada Pak di? Jadi urea, Ponska, itu yang dua itu Pak. Sedangkan itu yang kami sangat butuhkan itu Ponska dengan urea, kan itu pupuk dasar. Pupuk dasar ya? Iya. Jadi kalau tidak ada pupuk seperti ini apa? Begini saja Pak. Kalau dia tidak dipupuk? Kalau tidak dipupuk Pak, mungkin kalau 1 hektar bisa kita ambil, kalau dibagus pupuknya Pak bisa sampai 50-60 karung. Tapi kalau tidak dipupuk paling tinggi 30 karung Pak. Halo, salam jumpa lagi bersama kami, tim kreatif KRT TV Desa Karangtengah. Kami hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan. Untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk menekan tanda lonceng, like, dan subscribe ya. Terima kasih dan selamat menonton. Tanah pertanian kita telah terkontaminasi antibiotik, pestisida, dan pupuk sintetis. Hal ini telah merusak tanah secara serius. Bukan hanya itu, tanpa disadari penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan tersebut juga mendorong meningkatnya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Namun kebijakan pertanian yang mendorong penggunaan pupuk sintetis dan pestisida tidak berubah. Beberapa pakar pertanian dan komunitas terkenal membela pertanian konvensional dan melancarkan serangan terhadap pertanian organik dengan berbagai alasan. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak peduli dengan bahaya bahan sintetis yang dituangkan ke dalam tanah? Degradasi tanah bersifat global, itu akan cepat membawa kematian bagi pertanian. Pertanian harus melihat 100 tahun ke depan, pertanian konvensional sama sekali tidak berkelanjutan. Setiap pertanian yang merusak tanah akan menghancurkan masa depan pertanian. Kontaminasi tanah terkait dengan kontaminasi manusia. Jika tanah terkena penyakit, begitu juga manusia. Jika tanah mati, kita juga akan mati. Kita harus mengubah pertanian saat ini dengan berhenti melakukan usaha untuk membunuh tanah. Jika antibiotik, insektisida, herbisida, dan pupuk sintetis yang digunakan setiap tahun disebarkan dan terurai di tanah, masalahnya tidak akan seserius ini. Sayangnya kenyataannya adalah bahwa mereka benar-benar menumpuk di lapisan 15 cm di bawah permukaan tanah karena lapisan yang dipadatkan. Penggunaan alat berat merupakan penyebab langsung pemadatan tanah. Traktor adalah penyebab utamanya. Roda berat traktor menekan tanah dan efeknya dapat diukur sedalam 7 meter. Penggunaan kendaraan berat yang berulang-ulang dapat mengubah lapisan tanah pada kedalaman 15 cm, sehingga membuatnya jeti seperti batu. Karena lapisan tanah yang padat ini, bahan sintetis pertanian tidak dapat menembus jauh ke dalam tanah dan tidak dapat memasuki siklus penguraian. Sebaliknya, mereka akan tetap berada di ketinggian di bawah permukaan 15 cm. Setelah air menguap, residu ini akan sangat merugikan akar tanaman. Teknik pertanian jadam menyarankan Anda untuk berhenti menggunakan traktor berat, tetapi gunakanlah traktor ringan sebagai gantinya. Kemudian, berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan penggunaan bahan sintetis, hindari penggunaan alat berat. Jika Anda terpaksa harus menggunakan traktor berat, berhati-hatilah agar roda tidak melindas area tanaman. Orang tua kita akan ingat bahwa beberapa dekade yang lalu adalah umum untuk menanam cabai dengan hasil panen hingga 40-50 kali. Petani di masa lalu tidak memiliki produk mikroorganisme ataupun pupuk sintetis. Mereka bahkan tidak pernah mengikuti pendidikan pertanian yang rumit. Mereka dengan mudah menanam cabai yang luar biasa. Saat ini, petani memiliki begitu banyak produk untuk dipilih. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Ironisnya, saat ini tidak banyak petani yang berhasil dalam membudidayakan cabai. Bahkan, cabai merupakan salah satu jenis tanaman yang paling sulit untuk dibudidayakan saat ini.
Tapi bagi leluhur kita, cabai adalah salah satu yang paling mudah. Mengapa menjadi seperti itu? Apakah karena antraknosa dan penyakit tular tanah lainnya merajalela? Kalau begitu kita harus bertanya lagi, mengapa penyakit menjadi merajalela? Saat ini akar cabai tidak merangsang dengan benar ke dalam tanah. Di masa lalu, cabai tumbuh begitu kuat, sehingga petani tidak bisa mencabutnya dengan tangan. Mereka harus menggunakan sabit untuk menebangnya. Sekarang bahkan anak kecil pun akan mudah mencabut akar cabai dari tanah. Pada 30-40 tahun yang lalu, tanaman cabai bisa menjulurkan akarnya sampai 1,5 meter ke dalam tanah. Anda dapat menilai kualitas tanah dengan melihat bagaimana akar tanaman menyebar di dalamnya. Di tanah yang baik, akarnya melebar dan dalam. Ini menjamin hasil tinggi dan kualitas tinggi. Ini adalah akal sehat. Jika akar menyebar dengan peningkatan luas permukaan, maka lebih banyak air dan nutrisi akan menjadi tersedia untuk tanaman. Entah bagaimana dalam pertanian modern, terutama terkait manajemen tanah selalu diawali dengan pertanyaan, pupuk dasar apa yang harus saya masukkan? Begitu mudahnya cara mempromosikan penjualan pupuk dan produk sejenis, tetapi pada dasarnya manajemen tanah lebih dari itu. Hanya cara bertani sehat dan berkelanjutan yang dapat bertahan di zaman perubahan iklim. Suhu yang sangat tinggi dan curah hujan yang tidak normal merupakan tantangan yang signifikan bagi pertanian. Daripada mengharapkan dan mengandalkan terobosan teknologi, mari kita kembali ke dasar-dasar bertani. Pertanian sejati dimulai dengan pengolahan tanah. Jika terus menggunakan pupuk dan pestisida sintetis, pencemaran tanah akan semakin parah, produktivitas akan turun, dan pertanian akan semakin sulit. Selain itu, penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk dasar juga menjadi sangat berbahaya, karena sudah menjadi norma untuk menggunakan hormon dan antibiotik dalam memelihara ternak. Kotoran ternak diubah menjadi pupuk kandang dan dipasok ke pertanian. Harganya terbilang cukup murah. Namun, ketika antibiotik menumpuk di tanah, mereka menghancurkan mikroorganisme. Ini mengarah pada pengerasan tanah. Lebih lanjut, segala bentuk pertanian harus dinilai berdasarkan kemampuan untuk mempertahankan produksi. Ini adalah kompromi masa depan kita untuk menghentikan bentuk pertanian yang sangat mencemari tanah. Penggunaan antibiotik dalam industri peternakan tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga membahayakan kesehatan tanaman dan konsumen. Itu sebabnya pertanian organik melarang penggunaan limbah ternak tersebut. Makanan yang masuk ke mulut Anda menentukan kesehatan Anda. Pupuk kandang yang masuk ke dalam tanah menentukan kesehatan tanaman. Makanlah makanan yang baik untuk tubuh Anda dan berikan pupuk yang sehat untuk tanaman. Ada banyak program pendidikan tentang manajemen tanah, tetapi tampaknya itu sudah melenceng jauh dari tujuan. Intinya, siswa selalu dibiarkan lebih bingung dari sebelumnya karena informasi yang salah. Manajemen tanah yang tepat tidaklah sulit, rumit, atau mahal. Itu semua tidak memerlukan banyak input atau mesin yang diproduksi dan dipromosikan oleh perusahaan. Aplikasi teknik pertanian jadam adalah salah satu solusi yang bisa menggantikan pupuk sintetis. Mikroorganisme asli mungkin merupakan cara terbaik dalam mengatasi pemadatan tanah. Minimalkan penggunaan bahan sintetis dan terapkan larutan mikroorganisme jadam untuk waktu yang lama. Ketika populasi dan keanekaragaman mikroba meningkat, bahan sintetis yang terperangkap di lapisan tanah yang dipadatkan akan mulai larut. Sedikit demi sedikit lapisan padat tersebut akan hilang. Ini akan mengarahkan pertanian Anda pada dekomposisi bahan organik yang lebih cepat, sehingga sedikit demi sedikit akan mengurangi bahkan menghentikan kebutuhan akan pupuk sintetis. Tidak banyak solusi yang ditawarkan ilmu pertanian untuk mengatasi pemadatan tanah, namun teknik pertanian jadam telah menemukan yang terbaik.